mungkin tadi malam ya kita mungkin bahas soal chairman dulu ya, Jerome Powell itu kan bilang bahwa suku bunga Amerika tahun ini kayaknya bisa naik 6 kali lagi. Dia bilang bisa, maksudnya bisa ada naik sampai 6 kali dan tidak menutup kemungkinan di bulan Mei itu naiknya sekaligus 50 basis point nih gitu kan. Nah, kita ngeliat market sempat ngerespon negatif ya. Sempat Nasdaq-nya turun lumayan, tapi kalau kita ngeliat saham-saham teknologi masih tetap di penutupan tuh kayak Apple, Tesla itu masih bisa hijau gitu ya. Dan hari ini pun kita ngeliat meskipun komoditinya naik ya Mac ya, tapi tech hari ini mulai ada perlawanan. Ya kan biasanya ini dua selama 1 bulan terakhir kan musuh sektor ya kontra ya mereka berdua ini ya, kalau satu naik satu turun gitu. Nah, kalau menurut Mike sendiri hari ini gimana Mike trading di market? It's an anomaly ya bro sebenarnya. Aku terus terang pagi sempat cukup heran ada flow di saham teknologi tapi kemudian retrace, but di closing sebenarnya kejadiannya tuh persis mirip dengan yang terjadi di US. Di closingnya yang agak lumayan ternyata maybe ya, I don't know ini benar apa enggak, tapi yang pasti I see a good flow di saham teknologi. I hopefully ini bisa sustain. Jadi teman-teman bisa ngedapetin teman-teman bisa ngedapatin swing high yang bisa lumayan untuk porto. Itu satu. Yang kedua, saya sendiri bro kalau seandainya disuruh milih untuk saat ini komoditas atau teknologi, terus terang saya bingung. Kenapa? Karena dua-duanya udah lumayan bottoming gitu. Jadi ya you can choose both gitu. Dua-duanya juga oke. Jadi untuk saat ini memang teman-teman bisa agak consider untuk ngelihat saham teknologi, dimulai dari MPPA yang lumayan kenceng, kemudian Bukalapak, lalu PBYB, kemudian next maybe soon bakal ada agro yang bisa nyusul kalau in my opinion untuk saham tech yang ada di Indo ya. Nah, sementara untuk komoditas sendiri banyak banget pilihannya. Nah, komoditas sendiri kenaikannya juga terus terang agak shocking hari ini, nggak terduga. Penyebabnya maybe hanya karena sekedar tensi perang yang dibilang mereda juga enggak, tapi dibilang meninggi juga enggak. Nah, so ya market as we talk kemarin bro, bahwa di bulan Maret, sekarang bulan Maret, yes, bulan Maret dan April mestinya ya itu kita akan menghadapi momen market yang enggak sevolatil bulan Februari kemarin. Karena di bulan Februari kemarin perang pertama pecah, kemudian kenaikan harga komoditas gila-gilaan, terus kenaikan suku bunga, itu semuanya mendem di satu bulan. Nah, sementara di bulan ini itu semua udah normalize. Harga komoditas udah mulai normalize. Suku bunga udah naik 0,25, ya maybe kalau untuk saham teknologi nanti bakal ada vibrasi atau bakal ada volatil-volatil sebentar karena proyeksi kenaikan suku bunga yang jadi lebih ketat, yaitu bisa sampai 6 kali gitu. Iya, setuju ya Mike ya. Kalau yang Mike bilang tadi, dua-duanya menarik ya, baik komoditas atau teknologi. Kalau teknologi, rata-rata mulai bottom reversal ya Mike ya, kalau kita ngelihat. Nah, sedangkan kalau komoditi, ini bisa dibilang masa konsolidasinya kayak udah selesai kan, kemudian naik, konsolidasi, sekarang kayak mau lanjut lagi gitu kan. Nah, jadi memang dua sektor ini yang termasuk yang menarik ya. Dan kita lihat hari ini blue chip agak istirahat ya Mike ya. Nah, blue chip seminggu main ya. Biasa market ini it's about rotation ya teman-teman. Oke, mungkin kalau kita ngeliat market juga ya Mike ya. Ini kan sekarang market pricing rate hike-nya kan tahun ini 6 kali, tahun depan 3 kali. Nah, ini sebenarnya ada fakta yang menarik ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat setiap the Fed itu naikin suku bunga dari tahun 1970 sampai sekarang, itu kan berarti udah sekitar 50 tahun ya. Nah, biasanya setelah kenaikan rate terakhir, biasa tidak lama, rata-rata 5 bulan tuh biasa the Fed akan cut lagi. Biasa akan mulai easing cycle. Nah, jadi mungkin kalau kita ngelihat kenapa juga orang-orang mungkin, ini saya kasih contoh misalnya ya, dari tahun 1974, 80, 81, 84, 89, 95, tahun 2000, tahun 2006, tahun 2018, itu tuh rata-rata maksimum 8 bulan biasa The Fed akan cut setelah kenaikan rate terakhirnya. Kecuali mungkin yang tahun 2006 ya, itu 15 bulan kemudian baru mereka cut gitu.
Jadi nggak heran kalau sekarang kita ngeliat yield curve ya Mike ya, itu kan Ya. makin flat ya setiap hari. Sekarang udah tinggal sisa 16 basis point gitu kan. Apalagi nanti kalau The Fed ternyata bulan Mei bener-bener go with 50, there is a possibility yield curve ini flatten sooner. Dan biasa kalau kita belajar ya Mike ya, yield itu kalau apa makin flat biasanya kan nggak lama Krisis. ada makanya berarti ya make sense pada saat recession lah The Fed akan cut rate lagi kan ya Mike ya, seperti Yes. itu. Nah cuma Mike ini kalau kita ngeliat teman-teman kayak misalnya di grup apa Mike yang di Trimegah gitu ya, itu kan kadang-kadang suka nanya saya, nanya Mike juga gitu kan, wah apa kita sudah antisipasi resesi atau kayak gimana kan ya Mike ya, padahal kalau kita ngeliat kan masih lumayan jauh lah ya Mike ya, maksudnya kan bukan sesuatu yang perlu terlalu kita khawatirin lah sekarang gitu, karena itu masih yang dalam jangka yang menengah. Oke. Iya betul. Nah oke. Mungkin ini ya makanya kemarin kan kita agak sempet sinyalnya putus-putus ya Mike ya gitu ya. Nah jadi mungkin ini kita sedikit mengulang kali ya yang kemarin gitu. Nah menurut Mike sendiri itu sebenarnya selama 2 bulan terakhir ini kondisi mereka kan volatile ya Mike ya, Januari Februari tahun kemarin juga bisa dibilang Januari Februarinya volatile juga ya Mike ya, setelah waktu itu nikel obat turun terus baru ini. Nah menurut Mike sendiri sebenarnya di tahun ini terutama Januari Februari yang sulitnya itu karena apa Mike? Apa karena tiba-tiba ada perang atau mungkin suka banyak saham yang false breakout atau bagaimana Mike? Ya, maybe kalau di Februari itu karena semua volatilitas itu bergabung di dalam 1 bulan, mulai dari mulai dari perang. Kemudian yang kedua disusul sama berita lockdown di China. Kemudian yang ketiga disusul lagi sama kenaikan high rates yang bakal dipercepat. Jadi itu semuanya boleh dibilang shocking. Nah, but bagusnya adalah ternyata di antara semua penurunan bursa yang paling kuat itu Indonesia. But memang kelihatannya kita baik-baik aja, tapi memang wasting kita itu kan enggak sebanding gitu. Kalau kita minus cuma 0,5%, tapi bankingnya nahan, nah itu biasanya saham-saham lainnya tuh rontok semua. Dan itu yang membuat Porto kita kemarin di Februari sempat agak bergejolak dibanding dengan awal Januari. Dan ya memang volatilitas itu ya memberikan kita satu gambaran atau perspektif baru lah. Kalau ya market is never at the same pattern gitu. Kita harus selalu upgrade sama market. Kita harus selalu punya plan cadangan terhadap market. Itu yang perlu saya garis bawahi. Tapi yang sedikit menjadi catatan bagi saya adalah kalau kita punya project atau kita punya view long term, maka kita nggak akan worry terhadap hal seperti ini. Sebagai contoh, ini saya mau kasih lihat contoh nih bro. Ya. Nah, ini contoh saham Inco. Nah, ini di grup Trimegah di 11 Maret ya. Nih, saya buat proyeksi kalau Inco bakal turun atau koreksi ke 5.600 dulu. Nah, di beberapa hari sebelumnya, saya membuat proyeksi kalau Inco bakal break dan menuju angka 7.000. Dan itu kejadian. Ini tuh kejadiannya karena nikelnya naiknya kekencengan. Nah, setelah itu wajar dong kalau dia koreksi. Dia koreksinya bakal kemana? Maka logikanya dia koreksinya bakal balik lagi ke sini, ke kotak ini. Nah, kotak ini tuh merupakan kotak yang kalau kita pakai teori Wyckoff, ini merupakan area di mana dikatakan reakumulasi atau akumulasi kedua. Nah, so saya buka trading view sekarang. Inco yang hari ini rebound, dia tepat nyentuh area kotaknya atau dia close di paling rendah itu 5.600 atau bisa dibilang 5575 itu angka close terendahnya ya, hanya 1 tick. Lalu kemudian dia udah rebound. Nah, so next apalagi dengan volume yang lumayan, next Inco dia bakal melakukan tes lagi. Nah, bayangkan ya, kalau seandainya teman-teman kena hype daripada saham nikel, kemudian beli Inco, malahan di target, itu pasti kan belinya malah di sini, ya kan? Di target di saat orang jualan malahan kalian beli. Sementara we talk about Inco itu udah jauh-jauh hari sebelumnya. Cuman
titik entry kalian atau momentum entry kalian itu menentukan tingkat keberhasilan. Nah, bayangkan dari 6.900 ke 5.600 itu kan pasti ada drawdown minus yang dalam banget gitu. Nah, bayangkan kalau seandainya kalian beli di sini, cut loss di sini, lalu sekarang lihat di sini mah itu udah pasti sakit hati banget. Nah, bayangkan kalau seandainya teman-teman bisa entry di sini, jual di sini, entry lagi di sini. Wah, itu udah double untungnya kalian. Nah, itu yang mesti saya sampaikan ke kalian semua bahwa saham boleh sama, tapi titik entry itu very very important. Momentum untuk kalian entry di market seperti ini, di market yang volatil seperti ini, itu amat menentukan tingkat keberhasilan kalian. Beda kalau kalian punya projection long term ya. Ini kita bicara tentang Inco. Lalu tadi mungkin maybe ada apa? ESA maybe. Nah, ini juga saham komoditas di mana. Nah, ini proyeksi ESA saya waktu itu, Bro Billy. Ya. Bentar. Di mana ESA proyeksi saya adalah dia naik menuju 800, kemudian koreksi ke 710, lalu naik ke 900. Dan what happened is dia naik ke 800, koreksi ke 720, ini low-nya 700 atau 680. Di sini dia. Yang candle ketutupnya 720, lalu naik high tepat di 9 hari ini 910, boleh dibilang ini udah capai target, udah beres semuanya kalau boleh dibilang. Nah, bayangkan kalau seandainya kalian masuknya di sini pasti keteteran nih besok. Kalau besok koreksi pasti keteteran banget. Nah, so itu yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa maybe we have same view. Kita punya stock pick yang sama, kita punya view yang sama, tapi titik entry itu amat menentukan. Nah, di situ yang teman-teman perlu pelajarin. Bagaimana posisi teman-teman itu bisa sesuai dengan yang terjadi di market, bukan sesuai dengan emosi teman-teman gitu. Nah, Mike, kalau kita ngeliat kan tadi beberapa grafik dari Mike itu kan setelah naik itu kan ada pullback dulu ya Mike ya, which is harusnya kita menunggu pullback itu sebenarnya kan. Nah, tapi kadang kalau kita ngeliat behavior ya, mungkin kadang-kadang nggak perlu teman-teman lah gitu kan, yang pro-pro pun gitu ya Mike ya, kadang-kadang masih bisa kepancing gitu ya Mike ya, untuk apa, beli itu yang bisa dibilang udah naik tinggi, begitu break kita pikir wah ini break resistant nih Mike. Nah di pikirannya biasanya rata-rata break resistant tuh Mike atau breakout kan, jadi ya harus beli dong sebenarnya kalau breakout. Nah ternyata itu breakout pertamanya pullback dulu biasanya kan Mike. Nah tapi kadang beli mereka takutnya breakoutnya bakalan kenceng banget nih gitu kan, kayak bank-bank digital tahun kemarin gitu kan, begitu breakout gak dibeli, naik sampai hampir 3 minggu baru pullback pertama kan Mike gitu. Nah jadi menurut Mike sini breakout yang apa, yang tradable tuh kayak gimana sih Mike sebenarnya, yang resikonya masih bisa di manage gitu sama teman-teman, tapi juga nggak bikin teman-teman tuh kayak ketinggalan gitu loh gitu. Yap, betul. Ini mungkin salah satu contoh yang saya mau kasih tahu ke teman-teman juga ya. Ini ada lagi bro, MDKA. Iya. Okay. Nah, ini di grup sama MDK udah sering banget dibahas. Ini di Maret tanggal 15, sekarang kan tanggal 22. Nih, proyeksi saya saat itu adalah MDKA udah mencapai target dari wave kelima, wave terakhir dari Elliott Wave. Kemudian selanjutnya yang terjadi, dia akan memulai correction wave atau AVC, di mana C yang saya proyeksikan ada di 4150 sampai 4000. Nah, so ini proyeksi yang terjadi di MDKA. 4150 atau 4000 areal beli. Nah, that's why di grup saya menyampaikan seperti ini. Kalau nggak salah ada di swing. Ada deh, ada 4140 atau 4150 lah. Kalau di grup advance itu saya ada ajak bareng. Yes. Nah, ini udah hammer MDKA nih. Yang paling menarik MDKA, saya iseng bilang ada bandar gedenya di situ. Itu di Maret tanggal 16, yaitu di 4150. Nah, kalau kita lihat yang tadi di sini,
Proyeksinya adalah kita beli di 4150. Semua sepakat. Saya rasa kalau kita baca riset dari luar negeri, dari JP Morgan, dari BlackRock kalau nggak salah ada bahas, dari beberapa sekuritas juga ada bahas kalau MDKA ditargetkan ke 5.000. Nah, so pertanyaannya kan, oke, ke 5.000. Let's say target itu sampai. Masalahnya kalian belinya di mana? Ketika dia terjadi volatilitas itu kan penting gitu kan. Kalau kalian belinya pas di pucuk, di bawah turun dulu 20%, bisa aja kalian udah cut loss kan. Nah, itu fungsinya TA gitu. Di luar dari pemilihan sahamnya. TA kita lebih concern sama harga. Kalau fundamental kita concern sama jenis sahamnya. Nah, ketika diproyeksikan, saya proyeksikan menyentuh 4150, nah inilah yang terjadi. Low daripada MDKA itu ada di 4110, close-nya low di 4. Close terendah itu ya 4250. Nah, ini merupakan area beli nih sebenarnya nih, 4250. Habis itu di hari ini juga upside-nya lumayan, dan dia juga jadi koreksi ABC-nya tuh tepat di wave ketiga, puncuk dari wave ketiga. Nah, so kalau seandainya MDK udah menyelesaikan ABC-nya, maka dia akan melanjutkan kenaikan wave kelimanya sampai ke 5.000-an. Nah, permasalahannya kan kalau teman-teman belinya di sini nih. Nah, dari 4750 dibawa ke 4100, itu artinya minus 700-an poin atau belasan persen di MDKA pasti udah gemeter gitu kan. Pasti udah tegang duluan kalau udah begitu. Makanya di situ teman-teman perlu concern titik entry kalian, atau ketika kalian entry di suatu saham, pastikanlah saham tersebut itu bukan sedang berada di pucuk hype-nya gitu. Itu yang paling penting. Ya. Oke. Nah, Mike, mungkin ini juga kan kadang-kadang kalau kita ngelihat chart itu kan, kalau yang udah kejadian itu kan enak ya, Mike. Maksudnya, oh ya kayak gitu. Nah, ada juga kan yang makanya saham-saham itu yang sektornya atau memang karakteristik saham di sektornya itu tipenya tuh agak sedikit gini, Mike. Jadi kalau naik itu pada saat pullback itu lumayan ini, Mike, lumayan bikin sebel sih mungkin buat kebanyakan orang gitu ya. Terus dia ranking dulu gitu kan, tiba-tiba terbang. Contoh misalnya kayak properti, Mike. Mungkin kalau Mike lihat 3 saham properti itu kan bisa dibilang wave-nya kalau naik itu jarang yang mulus, Mike. Pasti orang bilang shake out-nya tuh lumayan gitu. Nah, Mike sendiri ngadepin saham-saham kayak gitu kayak gimana, Mike? Karena kadang-kadang kalau kita udah ngeliat chart dari jangka panjang, Mike, itu tuh kayaknya enak banget. Oh iya ya, harusnya pas di EMA 20 gue beli aja gitu kan. Atau pas EMA 50 gue beli aja gitu kan. Nah, tapi begitu kita yang ngalamin tuh, Mike, pada saat di check out kayak gitu, nah, orang suka tempted untuk ini kan, Mike, ya, pindah ke sektor lain. Yes, gitu kan. Nah, yes. Ke sektor lain, nah, terutama ngejar nih yang breakout gitu kan, Mike, dikejar. Yang sektor yang kemarin lagi pullback itu, nah, ditinggalin gitu kan. Tiba-tiba yang ini main gitu. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita ngeliat grafik ya, teman-teman ya, mungkin teman-teman punya pengalaman juga sering lihat nih, wah harusnya belinya di EMA 20, waktu itu kenapa gue lepas ya gitu kan. Atau ini kelamaan sih dia tuh di EMA 20 tuh 10 hari nggak jelas zigzag gitu kan. Nah, tapi kita mungkin Mike, kalau Mike ingat ya tahun kemarin tuh ya 2021, ada saham yang memang kalau naik tuh enak, begitu naik nyentuh EMA 10, EMA 20 cuma 2-3 hari Mike langsung terbang gitu kan. Tapi barang-barang yang kalau konsolidasi itu kan lama ya Mike ya. Nah, Mike sendiri kalau ngadepin saham yang kayak gitu gimana? Apakah ketika naik, Mike udah lihat nih tipenya secara historical, nih saham nih bisa bikin dalam tanda kutip agak emosi nih kalau ngelihat konsolidasinya. Nah, Mike sendiri biasanya kayak gimana, Mike? Oke, to be honest ya, kalau saham properti, contoh yang bro sebut saham properti itu memang bener banget, sering banget ada false. Di sini aja ada false. Ini ini anak-anak Trimega harusnya ingat nih. Saya bilang, yuk kumpulin SMRA. Waktu itu tuh udah mulai di sini kita kumpulin. Nah, ini jelas banget udah breakout, volume juga gede. Nah, kalau ini nggak ada tuh, ini jelas banget udah breakout, volume gede. Nah, tapi false jadinya, turun lagi ke bawah. Nah, what must we do? Nah, yang saya lakukan di momen seperti ini adalah seperti ini, bro. Saya akan cari 2 support
di bawah yang dia tembus. Maksimal saya bisa nahan 2. Maka dari itu, kalau di grup Trimegah itu ada yang namanya, biasanya saya ngomongnya gini, last support. Di situ maksimal kita bisa nahan. Karena ketika suatu saham dia breakdown dari areal support, itu bukan berarti dia bearish. Tapi kenapa kita gregetan mau jual? Ya karena kita ngelihat saham lain yang terbang gitu. Maka dari itu diversifikasi itu memang penting banget. Nah, ketika ini terjadi, yang saya lakukan waktu itu porsi saya di SMRA memang gede. So, saya cut. Saya cut setengah porsi saya. Apakah saya entry di bawah sini? Jawabannya enggak. Saya entry di 650, bro. Tapi ini tuh enggak kena, bro. Ada jeda, enggak dapat. Itu kesel banget. Akhirnya saya beli di sini. Dan saat ini boleh dibilang posisi saya profit tapi tipis banget, plus 1 atau plus 2%. Nah, saya akan tutup posisi kalau seandainya BEP, kemudian saya bakal entry lagi. Nah, ini bukan nggak mungkin loh. Kalau kita, contoh kita perhatiin ya. Ini udah false sekali. Nah, ini yang kedua kan dia ada pola lagi nih. Ada yang namanya double bottom lah, boleh dibilang. Nah, bukan nggak mungkin loh ini breakdown. Kemudian dia bakal ngetes lagi support yang ada di bawah. Betul. Bukan nggak mungkin. Sering kalau lihat chartnya 2-3 tahun terakhir atau mungkin 5 tahun terakhir, begitu memang gerakannya. Nah, tapi ada menariknya karena kalau kita bisa ngelihat volume, ada volume gede di sini. 9 Maret. Nah, coba saya lihat Broksum di 9 Maret ya sebentar. Itu ada yang beli sebesar 42 bio di harga 788. Nah, 788 itu areal saat ini 780. Nah, so ini tuh merupakan areal average big player entry. Mungkin nggak dibuat breakdown, jawabannya mungkin. Nah, jika itu terjadi, ya udah kita entry lagi di bawah. Jadi memang di saham-saham seperti ini kenapa sering ditinggalin orang, kenapa nggak favorable ya karena memang seperti itulah tipikalnya, very laggard ya, atau very lagging. Nah, beda tuh sama yang kayak begini-begini. Ini SMMT, ini salah satu favorit Trimegah nih. Kalau udah kenceng banget gitu. Kalau seandainya dia udah ngebut, yang ngebut banget gitu. Nah, ini dia juga udah nyampe dia semua targetnya gitu. Jadi memang to know your battle ya di market, kamu harus tahu karakter saham itu berbeda-beda satu. Kemudian mana yang baik, jawabannya nggak ada. To be honest, jawabannya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Jawabannya adalah, pilihannya adalah mana yang cocok sama kamu dan mana yang enggak. Nah, saya sendiri ya, kalau saya, berdasarkan pengalaman saya, udah lebih dari 8 tahun di market, saya punya porto yang saya beli, kemudian saya diemin. Saya juga punya porto yang untuk battle di saham-saham, contohnya kayak SMMT, BCAP, CMPP, itu saya punya akun yang khusus untuk battle di saham seperti itu. Dan itu udah pasti intensitas saya trading jadi tinggi. Karena harganya harus dijaga. Udah profit harus langsung dijaga. Tapi kalau contohnya kayak properti yang tadi, breakdown juga saya masih berani beli ke bawah. We know itu merupakan salah satu sektor yang unggul maybe di tahun ini. Kemudian ya beberapa perusahaan sikikal kayak contohnya ini. Ini ada satu yang menarik ya. Moga-moga. Ini saya lagi ngeliat nih, MPMX. Ini kan termasuk sikikal ya mestinya ya bro ya? Iya. Nah, karena dia kan spare part mobil. Salah satu grup Sandiaga Uno, di mana dia ada falling wedge. Ketika proses terjadi falling wedge-nya, itu dengan volume yang rendah. Dan ketika dia naik dengan volume volume gede, so ini adalah periode akum. Ada double bottom yang dia konfirmasi. Dan itu menurut saya valid. Nah, kemarin saya entry di 107, 1080-an. Nah, itu bareng sama mereka. Nah, saat ini ketahan di 1200, tepat banget 1200, karena 1200 itu resist areal tertingginya. Kalau kita masuk ke dalam time frame lebih kecilnya, nah ini tuh menurut saya menarik banget. Kenapa menarik? Karena ini kayak lagi di resist, dia istirahat, dan dengan volume yang udah mulai ada kenceng, nah in my opinion ini soon bakal break gitu. Nah, kenapa kita pilih MPMX? 1, dia masuk ke consumer cyclical. Kedua, kita lihat polanya menarik, pola akumnya ada jelas. Kemudian kita lihat trennya juga jelas ada. Nah, tinggal kita sesuaikan titik entry
yang tepat. Nah, kalau teman-teman Trimega ingat, kita entry MPMX di mana? Di sini. Kalau teman-teman ingat, di kotak ini kita entry MPMX. Jadi waktu dia kenceng, kemudian koreksi, kita malah makan. Nah, shooting star seperti ini biasanya trader takut. Tapi kalau kita malah makan gitu. Nah, rahasianya ada di dalam grup. Iya, iya, iya. Dan Oke, saat ini, oke. kita, yang kayak begini saya masih keep. Kenapa? Karena kalau dia koreksi, dia nggak sampai false gitu, bro. Nggak sampai begitu. Dia kalau koreksi ya nggak men-create new low. Selanjutnya men-create higher high. Nah, so kalau seandainya pun besok MPMX koreksi, ya paling ke sini. Lalu melanjutkan higher high. Nah, ini yang namanya udah berada dalam tren yang baik. Nah, entry lah sebisanya ketika dia mulai ada koreksi. Biar ya demi kesehatan mental kalian lah. Apalagi kalau seandainya kalian entry di yang begini nih. Wah, itu udah pasti cut loss tuh. Ini di bawah turun sampai ke sini udah pasti cut loss. Sementara kalau lihat saat ini posisi di sini ya udah mau hampir BAP kan pasti sakit hati banget. Nah, itu kenapa pentingnya untuk mengetahui momentum, karena ada saham yang udah kenceng kalian masih boleh masuk. Ada juga yang udah kenceng justru saatnya jualan. Nah, itu yang kalian perlu tahu. Sederhananya ya dibatasi dengan support dan resisten gitu. Yes, yes, yes. Nah, mungkin kalau tadi kita ada lihat beberapa pertanyaan teman-teman ya, Mike ya. Ah, tapi kalau saham yang kayak gini lambat atau seperti apa? Nah, kembali lagi sebagai Mike, kembalikan ke risk management masing-masing ya, Mike ya. Buat orang yang mungkin sering trading di saham mid cap, blue chip itu pelan, Mike, ya kan? Nah, untuk orang yang sering trading di saham yang, sorry itu saya kelas ketiga, kelas keempat gitu, mungkin saham small cap, saham mid cap juga pelan ya, Mike ya. Kembali lagi masing-masing ke perspektif orang masing-masing ya, Mike ya. Mungkin kalau trading 100 juta nggak cocok mungkin main di misalnya blue chip gitu kan, 100 juta ke bawah. Enaknya mungkin main yang mid to small cap ya, Mike ya. Tapi nanti kalau teman-teman sendiri udah uangnya nanti hopefully udah beggar berkali-kali, misalnya udah jadi 10 miliar, nah mungkin akan lebih berasa, Mike ya. Blue chip bisa beli bank big cap aja naik 5% aja, wah udah puji Tuhan banget ya, Mike ya. Kayaknya wah ini karena kalau 10 miliar begitu main small cap, wah jangan-jangan nanti teman-teman sendiri yang jadi market maker sendiri kan, Mike ya. Jadi pada dasarnya saham itu gini ya teman-teman ya, ya bisa juga modal gede main di saham yang small cap banget ya bisa menang, bisa banget. Itu ada yang memang expert di dalam bidang-bidang kayak gitu. Tapi nanti teman-teman pasti ngerasain sendiri deh. Pada saat modal udah makin besar ya, membeli saham yang yang small cap ya, saya bilang yang small cap ya. Itu tuh nanti ya paling bisa belinya dikit doang ya, Mike ya. Beli dikit, paling misalnya kalau punya 10 M ya paling beli berapa? 500 juta, 1 M gitu kan. Nah, nanti ketika beggar satu kali pun, kok cuma 10% ya sekarang kontribusinya ke porto gitu ya. Nah, iya seperti itu kan. Memang Mereka ya juga. teman-teman juga mesti ingat, kalau seandainya teman-teman kebiasaan sama saham yang gesit dan terlalu sering di saham yang gesit dan jadi mengabaikan saham big caps, teman-teman harus ingat, mungkin kenaikan saham gesit sekali naik bisa 10%. Teman-teman bisa dapat ya at least dapat spread 7%, 8%, 10% ke atas. Tapi ingat, kan ada stop loss-nya juga yang juga menyesuaikan, ya kan? Contoh, kalian teman-teman dapat 10% contoh. Kemudian stop loss sekali loss itu bisa minus 7%, ujung-ujung dapatnya 3%. Apa bedanya kalau teman-teman beli MDKA contoh tadi di bottoming, saat ini teman-teman udah dapat 6-7% dengan tingkat intensitas trading yang maybe lebih sedikit, tapi porsi masuk bisa lebih gede, tapi hati lebih tenang, tapi yield-nya sama. Kan teman-teman harus hitung ruginya juga, jangan cuma hitung upside-nya aja. Nah, itulah seni dari yang ada di technical analysis, seni yang ada di trading, di mana boleh dibilang dunia ini tuh nggak bisa kita komprehensifkan dengan orang lain gitu. Saya punya cara yang masing-masing, orang lain juga punya cara masing-masing. Jadi nggak ada yang bisa dipatenkan, dan itulah menariknya dunia ini, di mana sampai saat ini pun saya masih tetap harus terus belajar dari orang lain, termasuk dari member saya sendiri, termasuk dari Bro Billy dan yang lain. Nah, itu menariknya dunia trading gitu. Ya, setuju ya sama Ko Michael ya, bahwa semua yang Mike bilang itu benar teman-teman. Karena
pada dasarnya nanti kita akan punya style sendiri ya Mike ya, masing-masing gitu. Ada yang akan jago di breakout, akan ada yang jago di mungkin bottom fishing, itu tergantung masing-masing apa mentalnya nanti kayak gimana. Misalnya tipe yang nggak mau apa sabar apa nggak mau terlalu sabar, tipenya mungkin akan ngejar yang breakout. Terus kalau lu nunggu bisa nggak tidur Mike, kayaknya nggak tenang gitu kan. Nah, tapi kalau yang tipenya mungkin sabar, tipenya apa average down terus gitu kan, ya mungkin dia akan cocok yang ini ya Mike ya, yang tipe yang bottom fishing gitu kan, karena setiap turun dia beli lagi, ntar begitu harga sekali naik pas reversal dia udah cuan gitu kan ya Mike ya. Yes. Jadi ada gitu teman-teman ya, pada dasarnya nanti teman-teman pasti akan ketemu style teman-teman sendiri yang cocok tuh seperti apa. Nah, tapi sebelumnya pasti harus dibentuk dulu ya Mike ya, foundation-nya gitu kan. Belajar teori yang ini, belajar teori ini, nanti akan lihat sendiri gini, mana yang cocok. Nah Mike, kalau ngelihat dari strategi Mike yang soal buy on breakout, ini kalau saya lihat sebenarnya Mike ini juga menerapkan pola ini, volatility, contraction pattern-nya dari Mark Minervini ya Mike ya. Bahwa ketika mau breakout, Mike justru cari bukan yang dia tuh tiba-tiba kan Mark ini mengajarkan kita kalau dia ini bisa turun, naik, resisten, naik lagi. Nah, ketika dia konsolidasi dekat resisten dengan volume yang turun kan, ketika breakout biasa ini baru yang powerful ya kalau kita. Yes. Mike sendiri ngelihat pola kayak gini kalau diterapkan di kondisi market kayak sekarang tuh cocok nggak Mike? Atau karena bisa begini kan Mike, ketika dia mau breakout itu kan dia kan konsolidasi dulu. Ya kalau breakout sih ke atas. Tapi kalau atas turun, yang kelihatan gambar di orang-orang kan malah kayak triple top, double top dan temen-temennya kan Mike ya. Nah, Mike itu mitigate-nya kayak gimana Mike? Apa begitu dia kelihatan langsung jebol gitu ya udahlah, berarti anggap volatility contraction pattern itu gagal dulu. Atau Mike kan ini Mike memberikan space dulu Mike gitu. Oke. Menariknya dari technical analysis adalah kita enggak cuma bisa ngelihat apa yang terjadi pada hari itu, contoh atau pada candle itu. Nah, jadi ini salah satu obrolan saya dengan salah satu konglomerat atau market maker gede di bursa. Waktu itu ada Bro Billy juga, kita berdua lagi di dalam satu tempat makan. Dia bilang begini. Ini kata-kata ini unik sekali Bro Billy. Saya masih ingat banget. Dia bilang begini. Jadi ketika kita punya saham besar di bawah, kemudian saham tersebut nyentuh resisten, yang orang katakan resisten. Kalau kita pengen dia ngedobrak atau breakout gimana? Kita gebuk lagi semua seller yang ada naik ke atas. Kemudian kita lihat responnya. Kalau seandainya market menyetujui, maka harganya akan naik. Dan yang barang yang udah kita kumpulin di bawah, itu value-nya akan meningkat jauh hanya dengan sejumlah uang yang perlu kita kerahkan di resisten tersebut, sehingga harga akan bergerak terus naik. Bagaimana jika gagal? Ya udah, ikut jualan. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya gagal dan ikut jual, maka akan ada shooting star dengan volume besar kan. Dan kita bisa nggak ngitung atau ngelihat barang yang udah dikeluarin dengan yang udah dikumpulin selama itu? Jawabannya bisa, karena ada volume, ada kode Broxum. Nah, itulah kenapa TA itu boleh dibilang I really love stocks market, karena nggak ada yang bisa ditutup-tutupin. Maybe rumor bisa ditutup-tutupin, laporan keuangan bisa dibuat-buat, tapi apa yang terjadi di market dengan pergerakan harga segala macam itu nggak bisa ditutup-tutupi. Nah, itu satu. Yang kedua, saat ini jika ada suatu saham yang sudah diakumulasi, kemudian dia mencoba breakout tapi gagal, ya, maka itu pertanda barang yang dia punya belum cukup untuk diakumulasi. Maka dia akan mereakumulasi lagi dan akan membuat areal penurunan yang justru itu momen yang paling baik untuk entry, bukan untuk exit. Nah, itu sering banget kalau misalnya teman-teman di Trimega ngelihat kayak saya sering banget bilang, ini semakin sering resist dites, suatu saat akan break gitu. Saya sering sekali ngomong kayak gitu, dan sering sekali kejadiannya ketika turun malahan kita beli gitu. Dan sering kali kejadiannya justru setelah itu breakout. Dan biasanya setelah breakout kan ada pullback. Nah, ketika pullback, teman-teman yang beli di pucuk udah takut, ujung-ujung malah jualan atau cut loss. Nah, itu momen-momen titik-titik entry seperti itu yang perlu teman-teman ubah sedikit mindsetnya. Tapi terus terang, saya nggak bisa berharap kalian semua ngikut saya. Kalau kalian semua ngikut saya,
siapa yang buat breakout gitu. Karena saya bukan aliran buy on breakout. Kalau kalian semua ikut saya, siapa yang boleh dikatakan bakal taking profit kalau berada di atas? Karena sorry, bakal melanjutkan kenaikan karena biasanya kalau udah naik di resisten saya bakal taking profit, entry lagi di bawah. Kalau kalian semua ikut saya, ya pasti market bakal jadi nggak dinamis. Jadi memang saya menyukai market ini karena view kalian yang berbeda dengan saya itu jadi challenge buat saya, dan itu bisa membuat saya bisa menempatkan posisi dengan sebaik-baiknya gitu. Intinya kalian mesti punya view clear di market. Nah, itulah yang kita ajarkan satu-satu, kita berikan satu-satu, di mana nanti ketika kalian sadar, kalian tahu, oh ternyata saya nggak bisa ikut KMY, saya tipenya yang seperti ini gitu. Oh ternyata saya cocok sama KMY, saya ikutnya begini. Atau bahkan kalian bisa meng-create suatu baru, KMY ini loh yang lebih baik. Oh iya, saya sering kali juga mendapatkan hal seperti itu. Banyak banget teman-teman yang di saham-saham yang saya nggak pernah dalam screening saya, yang nggak pernah dalam pantauan saya, kenaikan upside-nya luar biasa, dan itu saya dapat dari teman-teman sekalian. Jadi itu kenapa saya suka, boleh dibilang sebenarnya kita tuh bukan grup, tapi boleh dikatakan ya komunitas lah, dimana kita saling support, saling sharing, dan ilmu itu selalu berkembang. Maka dari itu kalau dipelajarin, kapan selesainya? Nggak akan ada ending daripada learning in market. Jadi akan selalu ada babak baru, akan selalu ada modul baru, akan selalu ada teori baru yang muncul. Itu alasan kenapa I really love stocks market. Nah, termasuk formasi serang itu, bro. Itu ada yang ngomong formasi serang itu unik sekali ya. Kalau teman-teman perhatiin, tapi saya nggak bisa jelasin di sini. Saya udah capture lebih dari 180-an formasi serang yang udah saya dapat. Saya udah kirim ke teman saya udah deskripsikan semua. Hit rate-nya 87%. Dan formasi serang akan muncul kalau seandainya suatu saham mendekati resisten. Dan jadi gini, saya mau nanya nih, teman-teman dengar ya, tapi teman-teman harus jawab. Kalau seandainya teman-teman hanya ngelihat candle-nya naik mendekati resisten, teman-teman tahu nggak ini bakal breakout atau enggak? Bisa nggak? Nah, tuh, Contohnya, teman-teman. resisten 1000. Harga candle tuh lagi di 990 atau 980. Bisa nggak teman-teman kayak ngelihat bisa nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu kecuali udah kejadian kan? Udah kejadian lewat 1000, volume gede. Itu baru teman-teman bisa entry, bener nggak? Break 1000, volumenya gede. Ada yang makan overnya, itu baru bisa. Nah, itu dengan candle karena udah kejadian. Tapi di bid dan over, yaitu formasi serang, kalian bisa lihat ini bakal kejadian, bakal breakout dengan volume besar. Dan ya itulah, kita jadi sedikit lebih cepat nangkepnya dibanding dengan kalau kita pakai chart doang. Ya bedanya ya paling sekitar 5 menit, 30 menit, atau 1 jam lah maksimal biasanya gitu. Ya, setuju ya sama Kak Mike ya, bahwa trading itu, kalau tadi ada yang bilang trading an art, itu setuju ya. Karena teman-teman itu, kalau saya pernah baca ya Mike, dulu gue pernah baca, trading itu kayak main piano Mike. Pertama kali kita pakai teori, tapi as the time goes by, pas kita udah jago, kita udah mainnya udah bukan pakai teori, udah pakai hati kan. Dan itu ya kita akan terus improve sendiri gitu loh. Oh, mainnya kayak gini kan. Nah, jadi sama seperti market juga, kayak tadi Mike bilang, apakah ketika candlestick udah deket nih resisten 1000, sekarang candle di 1000, nah kita kan harus ngelihat nih, kita pun punya pengalaman ya kan ya Mike ya, pasti ya, oh kita udah sering lihat nih saham yang dekat resisten, kita bisa ngelihat nih dari cara bid overnya, dari cara makannya gitu ya Mike ya, atau the previous day kejadian itu seperti apa, itu tuh kita bisa pakai pengalaman kita. Itu pun nggak pasti 100% kan ya Mike ya, karena kan balik lagi ya teman-teman, ini di sini ada yang nulis kan volume penting. Ada juga Mike yang sengaja nih resisten 1000 dia pasang terus over gede kan, dia makan sendiri kayak gitu kan, kesannya gede banget gitu kan. Nah, teman-teman nggak bisa juga ngelihat pakai volume patokan, enggak. Nanti teman-teman kalau udah sering ngelihat sendiri, pasti itu nanti teman-teman bisa ngerasain deh, meskipun akurasinya nggak 100%, but I'm sure the more you see the stock that want to break out gitu ya, itu bakal kelihatan mana yang benar-benar mau breakout, mana yang cuma kerjanya tuh cuma ngebikin volume doang di resisten, tapi abis itu diguyur balik gitu. Karena
banyaklah kejadian seperti itu ya teman-teman gitu. Jadi penting untuk punya pengalaman di sini, dan KOMY di sini bisa dibilang udah menemukan nih ya kan salah satu patternnya gitu. Nah ini juga ada yang tulis bener juga nih ya dari Indra ya, fake beat. Nah ya itu bener juga, it can happen tuh gitu ya. Nah karena kan pasang beat gratis ya teman-teman ya, tinggal cabut lagi juga nggak Ya, masalah juga. bener. Pasang bid itu gratis. Ini Ini logik. Ini beat gede ini guys. Mai. Ini ada Ya. satu logik nih. Seandainya saya salah satu pemegang saham paling gede di salah satu saham, atau saya punya daftar DPS dari saham lah. Saya tahu nih yang megang saham saya maksimal paling gede retail itu contohnya 1.000 lot gitu. Kemudian saya mau mancing kalian beli buat saya bisa jualan gitu. Di setiap papan saya pasang lot gede-gede. Contohnya saya ngebid 10.000 lot, 10.000 lot, 10.000 lot, 10.000 lot. Kalian ngeliat nih, wow, 10.000 lot semua mau ngantri 5 papan, itu gila, gede banget. Biasanya cuma 2.000 lot, 3.000 lot, itu ada peningkatan 3, 4, 5 kali lipat. Tapi saya punya DPS, saya tahu retail paling gede pegang contoh 2.000 lot. Saya pasang 10.000 lot, bisa nggak dimakan, dijual? Nggak mungkin dong, ya kan? Retail paling gede tuh cuma 2.000 lot. Saya mau pasang 1 juta lot juga nggak mungkin kemakan. Nah, pasang bid itu gratis, gitu. Pasang bid itu gratis, mau pasang segede apapun itu gratis. Selama enggak kejadian kemakan, maka itu gratis. Jadi, ya, bid dan over boleh dibilang tuh itu udah kayak, kalian kalau jadi pedagang, pengen beli saham, pengen beli barang, itu kalian mesti bisa pinter nawar gitu. Dan itu terjadinya di bid dan over. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen jadi reseller, nah itu cobalah menganalisa setelah kejadiannya, yaitu lihat candle, lihat volume. Nah, sementara bid dan over kan volume belum kebentuk. Lagi berusaha dibentuk. Dan itu lebih tricky. Maka dari itu scalping atau scalper itu memang lebih rumit dibanding dengan swing gitu. Jadi mana yang lebih baik? Sekali lagi, nggak ada yang lebih baik dan lebih bagus, lebih buruk. Adanya cocok atau enggak gitu. Tapi it can be good kalau seandainya kalian bisa kuasain semuanya. Mungkin nggak? Jawaban saya mungkin. Ya, setuju ya. Ini kalau teman-teman dulu, kalau kita ngomong scalper ya, Mak ya. Scalper itu kan namanya juga biasanya kan cari untung yang cepat ya, Mak ya. Cepat, Mm-mm. ya nggak usah terlalu banyak mungkin gitu kan, langsung keluar. Nah, teman-teman harus ingat konsep kalau dulu kita belajar ya, Mak ya, dulu simbiosis, mutualisme ya, Mak, kalau nggak salah Mm-mm. ya. Ikan remora sama ikan hiu gitu kan. Nah, ikan hiu itu yang besar, kita tuh kan yang trader-trader itu kan jadi ikan remoranya ya, Mike ya. Ya, tapi kita nggak bisa ngarepin kita dapat makan sekenyang si ikan hiunya ya kan, Iya. Mike ya gitu. Iya, Mm. kita lihat gitu ya. Ikan hiu yang akan ngedrive arahnya kemana, ya sebagai ikan remora ya bersiaplah di atasnya gitu kan, makan itu ya. Ya, setuju banget sama Mike di sini. Nah, berarti Mike, jadi cara yang paling tepat gini, kalau ada orang yang bisa dibilang mau ikut Mike itu, cara yang paling cocok itu berarti stylenya Mike itu apa sebenarnya Mike? To be honest, Kalau I assume both, bro. Jadi oke, aku melakukan scalping. Kalau teman-teman lihat di grup Trimega, live trade juga aku entry bukan berdasarkan contohnya, wah ini udah breakout resistance, yuk kita entry. Enggak begitu. Nah, but I can do ya seperti bro tadi bilang, kalau sana kita main piano, kita tuh udah tahu bisa improvisasi gitu. Contohnya, kita lagi main piano, tiba-tiba yang main saksofon itu ubah ritme. Nah, kita juga ngerubah dia punya ritme gitu. Nah, itu yes, yang saya lakuin. That's why saya tuh boleh dibilang, kalau dibilang saya swing, yes. Kalau dibilang apakah saya juga lakuin scalping, jawabannya juga yes. Nah, so I combine that both. Jadi kalau seandainya teman-teman memang pengen belajar swing, ya teman-teman bisa, makanya kayak saya pisahkan room antara swing dan trading gitu. Kalau trading ya boleh dikatakan kita cari short momentum, contohnya kayak tadi kita ada pump, saya call pump itu jam 30 menit setelah market open lah, bersyukur dia bisa close high. Nah, itu teman-teman kalau scalpingin bisa nggak? Bisa. Kalau teman-teman keep jadi swing bisa nggak? Bisa juga kan. Nah, kenapa? Jadi ini salah satu teman saya scalper Om Ben, dia bilang gini, dari dulu scalper itu identik 1-2% cuan buang. Kalau seandainya bisa lebih, kenapa enggak? Nah, itu contohnya. Kenapa? Kalau seandainya kalian mengerti pola biasa dengan swing, ya, maka ketika kalian bisa entry di momen terbaik seorang scalper masuk,
wah itu the best combination ever gitu. Karena gini, seorang swing trader kalau entry ketika dia lagi false, kena false. Contohnya dia beli di resist, kemudian dia mesti terkena swing down atau swing low dulu. Mesti sabar dulu, ini mungkin bisa minus 10% dulu. Kayak contoh saham-saham komoditas kan. Mau nggak mau gimana? Bersabar dong. Mau nggak mau bersabar sebagai seorang swing. Tapi jika kamu bisa melihat titik entry yang benar-benar tepat dari seorang scalper, kalian bisa jual dulu, entry lagi di bawah. Untuk kemudian di-keep dan biarkan dia terus naik ke atas. Nah, itu the best combination ever. Kalau seandainya kalian bisa entry berdasarkan seorang titik entry seorang scalper, dan kalian taking profit berdasarkan areal taking profit dari seorang swing trader. Karena taking profit dari swing trader selalu lebih tinggi daripada scalper. Karena scalper 1-2% udah buang, biasanya gitu. Ya. Setuju. Nah, ini kebetulan ini di kolom pertanyaan ada pertanyaan nih, Mike. Nah, ini Mike Sen juga sebenarnya. Mike, kita kan sering lihat saham ya, Mike ya. Misalnya dia main race nih, 700, 900, 700, 900, 700, 900. Ini, kalau kita ngeliat grafik ya, kita kan pasti mikir, wah, tahu gitu setiap kena 700, gue beli aja kan, jual 900. Karena udah terbentuk nih patternnya gitu kan. Nah, tapi kebanyakan juga biasanya grid itu muncul ya, Mac ya. Pas ngeliat 700, 900, jual 900. Nah, begitu sekarang udah 700, gue beli, udah ngeret nih sampai 900 nih, Mike. Nah, kayaknya mau breakout nih, gitu kan. Nah, akhirnya ke apa? Turun 800, akhirnya balik lagi ke modal gitu kan. Nah, pada akhirnya ini bisa membedakan ya, Mike, yang seperti Mike bilang gitu ya. Saham yang sideways bisa buat satu orang nggak untung, Mike. Kayak ya cuma gitu-gitu doang. 900 kayak begitu dah. Tapi buat orang lain, Mike, ada yang kenyang, Mike, ya kan? Kenyang dari 700, 900, 700, 900 lagi, dipikir-pikir, dia udah bukan dari 700, 900 lagi, udah dari 700 ke 1300. Udah kayak 1000 gitu lebih gitu ya. Iya, benar. Gitu kan? Nah, makanya sebenarnya the best way ya untuk gini. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh seorang trader, kalau menurut saya, itu adalah mereka mengira bahwa kerjaan atau plan dari seorang trader adalah menebak forecasting harga. No, itu salah. Jadi, tugas dari seorang trader itu bukan menebak harga ke depan bakal kemana. Tapi tugas dari seorang trader adalah menempatkan posisi kalian di posisi yang resiko terendah. Kemudian kalian lepas ketika resikonya tinggi. Udah itu. Nah, kalau seandainya, contoh, teman-teman beli di 700, di 900 kayak ngerasa bisa lewat gitu. Kalau teman-teman udah bilang kayak ngerasa bisa lewat, tapi tanpa dasar, tanpa pengalaman, maka itu artinya kalian udah memforecasting harga secara asal-asalan. Dan itu bukan tugas dari seorang trader. Nah, maka ketika kalian berada melihat di 900, itu kan resiko tinggi kan? Iya. Apa yang harus dilakukan dari seorang risk management atau risk manager lah, atau dari bagian dari risk management? Maka jawabannya, ya kalian bisa kurangin porsi. Setengah porsi ini lagi, entry lagi di bawah. Jadi ketika kalian bisa melihat sesuatu secara objektif, forecasting apapun ke depan, kalian udah ngerti harus ngapain. Apalagi kalau ditambah kalian lebih jago bisa memforecasting harga. Dan itu ya bakal lebih powerful lah kalian. Mungkin kalian bisa jadi jauh lebih terkenal dari yang sekarang ada beredar di mana-mana gitu. Bisa jadi kalian bisa jadi lebih terkenal dari saya atau apapun segala macam, tapi ya nikmatinlah prosesnya. Iya, ya setuju ya. Nebak-nebak itu nggak pernah ini ya, Mike ya. Jadi kalau kita di market ya, Mike ya, kita ngomong ya, wah ini orang hoki banget nih, sering banget dia bener gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin bukan dia sering banget bener atau sering hoki gitu ya, tapi bisa dibilang dia pengalamannya udah kenyang, Mike. Bisa dibilang gitu kan. Jadi the more experience you have, it seems the luckier you are. Gitu. Kenapa? Bukan karena kita beruntung, tapi karena kita udah terlalu sering. Ibaratnya kita mungkin udah habisin apa ya, Mike ya? Jatah apesnya kita tuh udah kita habisin semua dari dulu nih. Udah sering ketipu, buy on breakout, udah sering greedy-nya udah keluar. Lama-lama kita udah tahu nih, sering ketipu fake beat gitu kan, Mike ya. Semuanya udah pernah ketipu. Tapi ada satu hal, bro. Gitu. Ya. Ada yang juga udah sering kena tipu, tapi dia nggak mau flashback, dia nggak mau catet, dia nggak mau jadikan itu pengalaman. Ujung-ujung mungkin saya yang kena tipu 5 kali, saya jadi dapat pengalaman 1,
ada yang mesti kena tipu 50 kali baru bisa dapat satu pengalaman. Maka dari itu, setiap kalian kena tipu ya, kalian mesti jadikan isinya gini, saya punya punya pegangan atau value yang saya pegang dalam hidup saya. Jangan jadikan eh, kesusahanmu atau your pain, jangan sampai jadi sia-sia. Itu mesti jadi sesuatu. Karena kita bertumbuh bukan dari kemenangan kita. Kita belajar ketika kita kalah, bukan ketika kita menang sebenarnya. Ketika kita menang, kita akan mencari kemenangan yang lain. Tapi ketika kita kalah, atau ketika kita gagal, akan amat sayang kalau kegagalan itu menjadi sia-sia. Tapi kalau kita menjadikan itu pelajaran, maka itulah yang selanjutnya akan menjadikan kita kemenangan. Maka gagal, menang itu dua hal yang boleh dibilang akan selalu ada. Jadi di balik kemenangan akan ada kegagalan. Kalau kalian dapatnya gagal dulu, jadikan itu kemenangan nanti. Gitu. Iya, 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 betul, betul, betul sekali ya, teman-teman. Jadi ada yang udah ketipu 5 kali, bukan ketipu lah ya, udah sering cut loss 5 kali ya, Mac ya, atau abis jual terus terbang gitu kan. Ada yang mungkin 5-10 kali udah belajar gitu ya. Tapi bener yang kayak Mike bilang ya, ada yang udah 50 kali pun masih keulang-keulang lagi, padahal dia tuh udah sadar gitu loh, tapi dia masih ngulangin lagi. Kenapa? Ya dia bener nggak pernah nyatet gitu ya. Makanya teman-teman, kalau kita ngeliat salah satu behavior trader-trader yang terkenal juga ya, itu mereka biasa keep the journal ya Mike ya. Dia cek hari ini biasa salahnya ada di mana gitu kan. Karena gini, ketika kita salah masih bisa untung nggak? Masih bisa loh sebenarnya Mike ya. Kalau Bisa, kita tebak bener. pas di greedy pas bener menang gitu kan. Terus kita anggap itu kita benar. Nah, secara hasil trading mungkin kita benar, tapi secara proses itu tuh salah ya Mike ya mungkin ya gitu ya. Yes. Nah, kita consider sebagai kita bisa dibilang beruntung lah. Seperti itu. Kalau sampai kita ulangin lagi itu ke depannya, nah belum tentu keberuntungan yang sama akan berulang kan ya Mike ya gitu. Jadi framework cara kita trading itu harus bener dulu. Result will follow lah ya. Sama Mike, prosesnya udah bener, bisa salah, bisa rugi juga nggak? Ya bisa. Proses udah bener, rugi pun bisa. Tapi at least proses kita tuh kan bener gitu ya gitu. Jadi yang paling penting prosesnya kita benerin dulu, namanya gagal untung kalah ya itu hasil gitu. Tapi mungkin saya Mike dan teman-teman yang trader-trader pro lainnya juga mungkin udah ngerasa lah Mike ya. Pokoknya kalau kita udah sering memahami diri kita sendiri ya Mike ya, belajar dari orang lain juga, itu tuh harusnya in the long term trading kita pasti itu. Jadi jangan pernah nyerah ya, kayak 1 bulan Bro, gua cepet kok habis itu terbang lagi, and then kita menganggap proses kita tuh salah gitu kan. Jangan terlalu sering gonta-ganti gaya kita gitu. gaya, Kita style gitu, benar. gitu loh. Nanti setelah 6 bulan kita baru lihat gitu. Oh iya ya, ternyata proses gue bener gitu. Mungkin rasio kemenangan sekarang udah nggak setinggi dulu, tapi justru sekarang lebih untung ya nggak Mike ya. Dulu rasio 70%, tapi Porto cuma naik 10%. Sekarang rasio bener cuma 40%, Porto bisa naik mungkin beggar gitu. Because sometimes every year we just need 1 or 2 stock yang beggar, dan itu bisa cover semua keuntungan portfolio kita gitu. Kita boleh spoiler nggak? Nggak boleh kali ya. Apa yang bakal kita lakuin? Nggak boleh kali ya. Jadi iya. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi ini saya perhatiin banyak nanya. Jadi gimana caranya join grup Call Mike? Nah, langsung lihat aja di Instagramnya Call Michael gitu di bagian Trimega. Nah, di situ ada caranya ya teman-teman untuk join. Nanti kita simpen Mike buat buat surprise teman-teman ya, berapa bulan ke depan kita lagi bikin semua nih supaya bisa support lah yang ini ngomongin. Jadi yang kita nge-live ini tuh bakal kejadian nanti ke depan gitu. Maybe teman-teman bisa punya a good journal, atau maybe kita bakal bisa create a new trader gitu. Maybe kita bisa mengcopy apa yang dilakuin oleh trader-trader profesional yang ada di luar. Nah, untuk dijadikan role model. Jadi bukan cuma dari buku teori nih. Sekarang teman-teman kayak benar-benar bisa ngelihat, oh ternyata mereka begini gitu. Iya. Oke. Ini udah hampir 1 jam ya, teman-teman. Kita harus kasih Ko Michael istirahat juga nih, karena Ko Michael kemarin udah long trip ya, Mike ya. Iya. Nah, besok kalau Ko Mike-nya fit, kita akan IG live lagi ya, teman-teman, besok malam. Oke. Thank you, teman-teman semua. Nanti besok kita ketemu esok hari lagi ya. Oke, Mike, thank you very much ya, Mike ya. Siap. Thank you, Bro Billy. See you tomorrow. See you, teman-teman.